Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainunima dari Universitas Islam Radha Ahmad Malang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang telah saya buat, yakni pendeteksi hama pada tanaman padi. Jadi di sini saya melakukan penelitian di sebuah kecamatan, di mana Kecamatan Gondalegi merupakan salah satu dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini saya mengambil salah satu desa yang berada pada Kecamatan Gondalegi, yakni Desa Ure-Ure. Desa Ure-Ure adalah merupakan desa yang ada pada Kecamatan Gondalegi yang termasuk dataran rendah, yang mayoritas penduduknya adalah 100% beragama Islam, serta sukunya adalah suku bahasa Jawa dan Madura. Jadi di sini untuk kondisi lingkungan terkait dengan potensi pekerjaan masyarakat Ure-Ure Gondalegi itu adalah sebagai pengrajin genting serta pengrajin batu bata, dan di sini juga mereka sebagai pekerja seorang petani. Namun di sini pada kasus yang sedang saya teliti, pada pekerja petani, seorang petani sering mengalami masalah terkait dengan masalah pada tumbuhan atau tanaman padi. Jadi sering adanya gagal panen yang ada pada tanaman padi ini karena beberapa hal. Jadi disebabkan oleh hama. Nah, jadi di sini ada beberapa hama yang ada pada tanaman padi ini. Yang pertama di sini ada wareng coklat. Yang kedua di sini ada penggarek batang, dan selanjutnya ada yang namanya wareng hijau. Yang keempat itu ada walang sangit. Yang selanjutnya ada kepindang tanah dan ada ulat geraya gitu. Jadi di sini pada desa Ure-Ure Gondalegi, tepatnya di Kecamatan Gondalegi, di sini mempunyai banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di mana di sini ada beberapa, bisa kita lihat di sini ada sumber sirah. Ini tepatnya bukan di desa Ure-Ure, namun di sini potensi alam ini berada pada Kecamatan Gondalegi gitu. Jadi sebagaimana diketahui, potensi sumber daya alam yang ada di desa Ure-Ure Kecamatan Gondalegi ini sangat melimpah ya. Hanya saja pada masyarakatnya kurang memanfaatkan secara optimal. Nah, jadi di sini sasaran dan tujuan teknologi tepat guna yang saya gunakan ini untuk siapa sih gitu. Jadi saya akan menjelaskan di sini terkait dengan metodenya. Saya di sini menggunakan metode Fuji Tsukamoto yang berupa gambar atau hama. Jadi jenisnya hama dan cara penanganannya gimana, dan waktu penanggulannya itu gimana gitu. Jadi ini digunakan karena dapat menganalisa suatu hal. Jadi tentunya dengan pendeteksi ini agar bisa lebih akurat di dalam bentuk sistem yang berbasis Android gitu. Untuk sistem pendeteksi ini, jadi sistemnya itu bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit yang biasanya disebut dengan gejalanya gitu. Jadi hama tanaman adalah organisme yang dapat menimbulkan kerusakan pada penyakit dalam tanaman. Nah, ini bisa kita lihat di sini desain deteksi hama yang sudah saya rancang. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama kita masuk pada aplikasinya dan kita pilih menunya. Setelah kita pilih menu, lalu kita melakukan scan pada tanaman padi yang bermasalah dengan hama. Jadi nanti pada desain ini kita bisa jadi gagal atau bisa jadi kita berhasil. Kalau kita gagal melakukan scan ulang, namun jika dalam penyekanan ini gagal berhasil, itu jadi langsung menuju sistemnya itu nanti memproses. Setelah memproses kita akan mengetahui hasil dari tanaman padi ini mengalami hama yang seperti apa. Nanti bisa ada diagnosanya juga seperti itu.
Nah, di sini untuk alat penelitian yang saya gunakan, jadi saya untuk membuat atau merancang aplikasi pendeteksi hama ini, saya menggunakan sebuah hardware yaitu laptop Lenovo 880 EI dan prosesornya menggunakan AMD A8 6 APU with AMD Radeon R5. Jadi RAM-nya di sini saya menggunakan 8192M, HDD-nya saya menggunakan 500 GB, dan di sini untuk grafik card-nya 4 CPUs dan 2.0 GHz gitu. Dan untuk alat penelitian lainnya, jadi di sini saya selain menggunakan laptop, di sini saya penggunaannya untuk membuat aplikasi deteksi hama ini. Jadi saya menggunakan Google Chrome dan di sini saya menggunakan PHP, MySQL, atau terus menggunakan Android Studio sebagai software komplain codingnya, dan di sini saya menggunakan Node.js sebagai hasil akhir aplikasi tersebut. Jadi di sini ada beberapa anggaran biaya yang sudah saya rinci terkait dengan studi kelayakan, terkait dengan desain fungsi, terkait dengan pemrograman, terkait dengan pengajuannya, terkait dengan pemeliharaannya, atau dengan pelatihan yang saya gunakan untuk pelatihan terkait dengan ini yang saya transferkan kepada masyarakat gitu. Dan di sini ada untuk dokumentasi pada aplikasi ini gitu. Bisa dilihat rincian biayanya ada di sini. Oke, di sini metode transfer yang saya gunakan, bagaimana sih saya di sini saya memberitahu kepada masyarakat bahwa aplikasi ini bisa digunakan mereka untuk mendeteksi hama pada tanaman padi. Jadi saya melakukan sosialisasi di mana saya di sini menggunakan gedung milik pemerintah yang ada di Desa Ure-Ure, serta saya melakukan langsung penyuluhan atau presentasi mengunjungi. Jadi mengunjungi kepada petani-petani yang sedang berada pada sawah-sawah tersebut gitu. Nah, untuk manajemen resikonya, jadi meskipun sistem ini terlihat sempurna dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya kekurangan yang tersebut diantaranya kayak misalnya data hamanya di situ tidak terdeteksi atau tidak ada database-nya. Jadi sistem ini tidak bisa membaca dan ditandai dengan notifikasi gagal seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya sendiri itu sistem ini jadi perlu perkembangan lagi pada database hama untuk menambahkan database yang baru seperti itu, dan penambahan fitur-fitur untuk menunjang fitur yang belum ada sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya harap untuk para investor yang akan atau para pengguna, para user yang akan menggunakan deteksi hama ini dapat digunakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.